Dengan channel YouTube Nadin Elektro. Pada video kali ini saya hanya akan memposting sebuah video tes power supply sub ya, sub LC46A81 atau 83 ya. Ini untuk transaksi Bukalapak dengan nomor 223264945949505 atas nama Jupianto ya. Ini saya tes dulu dengan tanpa motherboard ya. Jadi ini karena stoknya hanya tinggal power supply, tidak saya tes ke unit ya. Nanti akan saya tes di out power supply-nya saja, out sekundernya. Nah, ini untuk power supply-nya ini belum servisan ya, masih mulus semua. Masih belum ada perbaikan. Ini masih orisinil semua. Ini lihat dari bawah, kemudian kita lihat dari atas ya. Nah, lihat dari atas. Ini masih orisinil semua. Masih ori ya, belum ada yang pernah diganti maupun diperbaiki. Untuk mengetesnya nanti akan saya nyalakan. Ini saya masukkan di sini input 220 voltnya. Oke, saya nyalakan ya. Saya nanti akan ukur di out sekundernya. Yang di sini ada keterangannya nih. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. 12 volt, kemudian ini 5 volt. Kemudian di sebelah sini ada out buat ke inverter ya, 12 volt sama 60 volt di sini. Nanti akan saya tes untuk keluarnya. Jika tegangannya sudah keluar, berarti untuk power supply ini normal ya. Jika ada kendala lain seperti kedip-kedip merah pada mainboard atau pada indikator, itu kerusakan bukan pada power supply yang dipesan di tempat saya. Kemungkinan kerusakan ada pada mainboard atau yang lainnya ya. Nanti untuk power supply saya tes dulu ya. Oke, saya tes dulu di sini. Dan untuk power supply ini biasanya di saat standby alias tidak ada mainboard ya, dia akan yang keluar di soket ini hanya akan keluar yang 5 voltnya saja di sini. Oke, kita ukur groundnya cukup di sini. Nah, untuk 5 voltnya di sini di pin 1 2. Untuk 5 voltnya saya tes dulu. Oke, saya colokkan dulu untuk steker AC-nya ya. Nah, udah saya colokkan. Di sini ada tegangan 5 5 volt ya, berarti pin 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ya, ke 5 ya di sini. Pin 5 ya. Nah, di sini di pin 5 di sini 5 volt ya, di saat standby dia harus ada seperti saya yang ukur ini. Oke, terukur di sini menunjuk 4,9 ya. 4,9 volt normal ya untuk 5 voltnya. Kemudian untuk 12 volt di sini 12 volt 15 volt ya. Untuk 15 volt di sini belum bisa keluar sob ya. Karena ini masih standby. Di sini pun yang di sebelah sono, yang di sini pun yang 60 sama 12 belum bisa keluar ya. Ada 11,8. Cuman yang 60 volt belum keluar. Nanti untuk cara keluarnya kalau tanpa mainboard, kita harus jumper dulu di sini. Nah, di sini harus di jumper dulu. Di sini ada tulisan pin FS on ya. Pin FS on nomor 4 1 2 3 4. Nah, nomor 4 sini. Oke, nomor 4. Kita harus jumper dulu memakai resistor ya 100 ohm dengan pin 5 volt ya. Oke, saya pasang dulu 5 voltnya di sini. Berarti di nomor 1 2 nomor 5 ya. 1 2 3 4 nomor 5 ya. Di sini FS on-nya. Oke, di sini FS on-nya. Nah, caranya tanpa mainboard kita jumper pin 5 volt dengan FS on. Ini akan keluar ya. Nah, akan keluar 15 volt. Oke, dilihat. 15 volt, 16 volt ya. Berarti power supply di sini sudah normal ya. Udah keluar untuk 15 voltnya. Kemudian untuk 60 voltnya yang di sono ya, saya ukur juga nih sambil saya jumper. Nah, di sini 12 voltnya udah ada. Kemudian untuk 60 voltnya sama harus di jumper juga yang ini. Ini tandanya power supply normal ya. Nanti saya jumper dulu. Nah, 60 voltnya keluar ya tadi. Oke.
keluar ya 65 volt. Berarti ini power supply sudah normal. Jika diadu gini ada suara relay ya antara FS on dengan 5 volt. Nah, ini berarti cara paksa startnya, cara tesnya. Oke, clear ya untuk power supply ini normal. Jika ada kendala lain mungkin dari mainboard ya. Sekian dari saya, Pelapak, atas nama Najmuddin. Semoga bermanfaat.